Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, masih bersama channel Suroto Protekom Tali Nusa, seduluran Salawase Rukun Sakmatene. Kali ini saya mau survei tempat gedung walet. Nah, nanti kita ori. Apa itu ori, Bang? Obrolan ngeri. Ya nggak? Nah, ini nanti saya ditemenin beliaunya nih. Dan siapa? Rudi. Dan Rudi, ya, anak sini, pribumi di sini. Jadi beliaunya ini tahu sebelum lahir gedung walet ini masih sudah ada. Tapi kalau terbengkalai ini pintu ini ya, Gerbang. pintu masuk gerbang ya. Ya, buat jaga centeng di sini. Kita masuk lihat gedung ya, Bang. Silakan. Bang, kalau ini apa ini dulunya? Kalau ini dulunya buat genset. Gensetnya. Kalau Biasanya kan genset ada di belakang ya? iya, Kenapa ini ini taruh di depan? depan karena pas kebetulan dekat centeng juga jaganya. Oh Jadi begitu. biar kelihatan. Dulu masih rawan banget ya, Iya, belum ada rawan. nggak seperti sekarang ini. Jadi gensetnya di sini, untuk pos satpamnya ada di samping. Ya. Oke, untuk gedungnya malahan menghadapnya ke depan guys, ya kan? Bukan di samping ini. Padahal pintunya di sini, pintu utamanya. Ya. Gedung ini dulunya adalah milik orang Cina ya? Orang Cina. Orang Cina. Nah, ini guys, gedung ini sudah bertahun-tahun sekali, gedung tua walet. Ya, mungkin Abang sudah bisa menceritakan ke sahabat-sahabat saya tentang gedung ini. Ya. Kalau gedung ini sudah ratusan tahun dan saya pun belum pernah mengalami ya, karena ini gedung paling pertama gedung walet ini berdiri. Kalau yang lain itu sudah mengikuti ya, barulah saya anggap baru. Kalau ini saya benar-benar tidak mengalami lah gedung walet ini. Waktu masih zaman penjajah Belanda sudah ada. Ini tepatnya di mana? Di Gabus Pabrik, Desa Siramur, Tambun Utara. Nah, Desa Sri Amur, Tambun Utara. Tambun Utara, Bekasi tentunya ya. Cuman kita karena gedung ini terkunci, jadi kita nggak bisa masuk. Kita review di sini. Untuk besok kita bertemu dengan narasumbernya, Ya. ya, yaitu ori. Apa itu? Obrolan Ngeri. ngeri. Ngeri apa? Sengeri hati. Nah guys, ini adalah yang kita bilang di depan tadi, gedung tua tempat walet. Ya, ini di belakangnya, di sebelah saya ini ada tempat jaga. Kalau sekarang satpam, kalau dulu centeng. Ya, ini tempat penginapnya, beliaunya dulu juga nginap di sini, cuma sekarang sudah berantakan, ya, sudah nggak terurus lagi. Ini cikal bakalnya gedung walet dulunya, awalnya, cuman sekarang sudah terbengkalai, sudah tidak diurus lagi. Gitu, ini tempat belakangnya. Nah di samping saya ini ada namanya tempat perkampungan yang mana di sini tidak ada jembatan. Yang kalau mau ke kampung lain harus pakai eret. Eretan tuh sebangsa kayak getek gitu loh, getek. Ya, jadi para warga sini kalau mau ke kampung lain pakainya getek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tali Nusa, salam satu jiwa. Seduluran Salawase urip rukun sakmatene. Mantap coy. Kali ini masih bersama Suroto Protekom Tali Nusa. Nah, di sini saya ditemenin Bang Rudi yang punya gabus ini. Kali ini kita mau ini Bang, obrolan ngeri atau ori. Ori. Apa itu? Obrolan ngeri. Seperti tanggal tua. Wah, seperti tanggal tua. Ngeri banget ya. Yoi. Gimana kalau tanggal tua itu? Tanggal tua. Dimarahin bini? Udah pasti. Kali ini saya mau berbagi dengan sahabat saya ini. Biasanya ori ini sudah sampai season 5 loh kan? Iya. Nah,
Ada 1, 2, 3, 4, 5, coba terusin. 6. Nah, 5 dulu. Ya. Langsung di tempatnya. Di mana? Di Desa Sri Amur, Sri Gabus Amur, Pabrik, Tambun Utara. Tambun Utara. Tepatnya ini di gedung Walet. Walet. Ya, di gedung Walet. Langsung ya di tempatnya nih. Baru kali ini ya. Iya. Saya terima nih langsung deh buat sahabatku yang setia, ya, yang setia nih. Suroto dan Narudi langsung ke tempatnya. Ya. Biasanya di rumah kan. Ya. Cuman sekarang langsung ke tempatnya. Ya. Dan menurut Akang nih, saat ini, ya kan, pribumi sini langsung, Iya. yang lahir di sini. Kenapa nih Bang? Gedung ini kok tahun berapa? Kalau untuk tahun Didirikan nih? tidak ada yang mengalami, karena ini sudah terlalu tua juga dan banyak mitos juga di gedung Walet tua ini karena peninggalan zaman Belanda. Ini Iya, karena dulu ada sumur tua, cuman sekarang udah tertutup rapat. sekitar tahun berapa? Itu sekitar tahun 80-an. Gedung berdiri? Gedung berdiri sih tidak ada yang mengalami, cuman tertutupnya, Tidak ada yang tahu ya? Iya, tidak ada yang tahu lah yang pasti. Cuma dari sumur tuanya ini tertutup dari tahun 90-an. Abang udah di sini ya? Udah di sini saya. Sudah di sini. Pernah nyobain air itu? Pernah Itu mandi dulu. airnya asin apa? Airnya biasa aja. Yang tadi di belakang itu ya? Iya. Cuman sudah tertutup semua. Sudah tertutup rapat Ya. sekarang. Jadi sudah berapa ratusan tahun yang lalu ya? Iya. Memang dulu gedungnya seperti ini kuat-kuat bener, tidak seperti sekarang, Iya. ya mengambruk. Iya. Benar. Nah, terus menurut Abang sendiri di sini, mitosnya apa tadi? Ada. Mitosnya itu dulu waktu zaman saya kecil, itu di sumur tua itu selalu ada penampakan seekor katak segede tampak. Apa? Katak segede tampak. Sampah itu apa sih? Buat nampi beras itu loh. Oh, yang ini ya? Iya. Dan di situ juga ada ular segede pohon kelapa. Ular. Iya. Naga. Ya pokoknya berbentuk ular lah, cuman gedenya seperti pohon kelapa aja. Itu menurut yang sudah pernah melihat Warga sekitar ya? warga sekitar. Jadi itu guys, warga sekitar itu pernah melihat di sini, di sumur yang tadi di belakang itu ada katak segede tampah, yang buat nanti beras. Terus ada juga ular segede kelapa. Iya. Ya, di sekitar sini. Pohon kelapa. Nah, Apa itu? Apa karena itu terus tidak produksi lagi waletnya, terus pada pergi walet sih tetap produksi. Cuma centeng-centengnya ini dulu kan dibilangnya centeng, kalau sekarang itu security. Jadi ya centeng-centeng itu hanya berjaga di depan saja gerbang. Tapi setiap jam 12 malam atau jam 3 centeng itu selalu muter keliling-keliling. patroli ya. Patroli. Terus dulu pernah ada juga itu infonya ada apa itu? Bel ya bel. Iya, dulu Katanya itu kata warga sini itu ada bel setiap jam 2 malam bunyi sendiri. Apa betul atau tidak? kalau itu sih kadang-kadang suka terbunyi sendiri, kadang-kadang ada yang ngumpul juga. Karena Karena ada itu tayangnya? ada, dulu masih ada, tapi untuk saat ini sudah tidak ada. Nggak ada bunyinya lagi. Sudah tidak ada lonceng sekarang, sudah hilang semua. Selain ada ular, terus ada Kata apa? dan ada kunti juga. Kunti, Iya. mengganggu. Kunti itu dulu ada tukang eretan perahu itu namanya Bang Tinggal. Dulu peliharaannya dia, namanya itu Siti. Kalau eretan itu sepi, Siti itu selalu dipanggil untuk komunikasi sama dia. Cuman sekarang yang namanya Abang Tinggal itu sudah almarhum, sudah tidak ada. Jadi sekarang juga eretan udah ganti generasi. Nah, Siti itu sendiri kenapa tadi pagi? Saya juga kurang tahu juga karena dulu saya zamannya saya remaja, dulu saya pernah narik eretan sama dia. Jadi di saat sepi dia kadang-kadang suka panggil, datanglah. Eretan itu apa? Eretan perahu. Oh, perahu. Iya. Jadi, perahu untuk penyeberangan. Yang warga. tadi ya, yang di belakang tadi Iya. ya. Yang di belakang tadi kan ada warga tuh yang apa? Ke belakang, Iya. motor. Iya. Kenapa nggak dibikin jembatan? Kebetulan jembatan kan letaknya di Babelan sekarang. Begitu, Iya. memang adat ya, Iya. ada jalan.
Nah, di sini juga selain itu tadi ya masih ada kunti, cuman tidak usil ya. Iya, tidak usil. Nah, Yang penting kita aja jangan usil juga. betul, betul, Itu betul. aja. Nah, untuk gedung ini sendiri kan, Iya. berapa hektar? Ini tak luas tanahnya. Luas tanah ini kalau hektar saya juga kurang tahu ya, mungkin kurang lebih sekitar sampai 5 sampai 10. Itu ada ya. Iya, ada. Betul, bagus sekali kalau bisa di warga ya. Iya. Ya dikasih apa? Mungkin singkong atau lain bisa ya. Dulu waktu masih zamannya ada centeng, memang dikebunin singkong seperti terong, pohon mangga. Sekarang udah habis karena sudah tidak terurus. Ada nggak bang yang dulunya karyawan di sini pernah kesurupan? Kalau untuk kesurupan sih tidak ada, cuman sering melihat penampakan aja. Itu aja sih mitosnya. Apa mungkin dulunya ada warga sini yang buat apa sih? Biasanya yang gedung ini ada maling, naruh badan. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Aman di sini. Aman di sini. Aman. Aman. Ataupun mungkin ada ini anak-anak muda yang iseng pasaran di sini. Kalau untuk anak muda pacaran di sini nggak ada, karena dulu ada centeng tidak dikasih. Kalau bukan warga asli sini, masuk sini pun tidak boleh. Boleh ya? Tidak boleh, dijaga ketat. Kita mau masuk, guys, mau masuk ke dalam nggak bisa berangkat. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrolan di sini sama Pak. Menurut pengalaman Pak sendiri, ya teman-teman sendiri. Kalau menurut pengalaman saya sih, ya kalau saya memang dari kecil memang di sini. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Itu hanya cerita dari warga aja yang mungkin kebetulan dia melihat makhluk gaib. Kalau saya jujur aja belum pernah sih. Itu aja. Saya di sini, kalau menurut warga sini sih, karena saya juga dekat ya. Iya. Itu apabila dilihat katak tadi, ya kan, katak, maka apa selesai itu betul atau tidak? Itu dulu dengar mitosnya sih, setiap melihat katak itu orang itu pasti biasanya meninggal atau muntah darah. Jadi nanti kita mencoba Ya. mediasi ya untuk masjid apa mitos gitu. Nanti saya kenalkan dengan Ki Klopo teman saya ya. Kita panggil Ki Kloponya. Siap. Ya. Ki Klopo. Nah, sampai ini Siapa ini? Siti. Iya. Ada apa? Bagaimana? Lanjut. Ini Kang Rudi orang Gabus asli. Nah ini menurut Kang Rudi ini setiap ada yang melihat katak hijau yang segede 6 tanpa maka akan meninggal Atau muntah darah. atau muntah darah. Itu mitos atau fakta? Kalau untuk itu coba saya terawang dulu ya. Itu mitos atau fakta? Karena memang tempat Jauh amat tuh. Keterawan. Oh, Nerawang. Keterawan. Coba untuk tempat kataknya itu sendiri memang ada di sini dan dia ada di sebelah pos itu tempat dia pos yang tadi Tempat centeng jaga ya. tempat centeng jaga. Dan untuk masalah melihat langsung meninggal atau muntah darah itu nanti ada flashback yang sangat jauh ya, maksudnya nanti ada ceritanya di situ. Nanti biar apa namanya makhluk itu sendiri yang jawab. Nah, takutnya kan kita kalau jawab salah. Seperti itu. Ya. Bisa ini komunikasi biar teman-teman saya ini udah penasaran. Oh, gitu. Ya yang sini penasaran ya kan, biar ada ya apa Oke, nanti kita coba untuk komunikasi. Dan saya mau kasih tahu juga ini hanya untuk komunikasi biasa dan jangan terlalu percaya dengan omongan makhluk tersebut 100% ya. Nah perlu guys, malam ini sangat kejutan buat kamu. Apa itu ceritanya? Nah di sini ada Kang Robi satu malam. Dan sebelumnya ada Kang Robi. Siapa itu Kang Robi? Kang Robi itu spesialis Gambar, lukis.
Oke, jadi nanti akan kelihatan, ya kan? Gambarannya kelihatan. Oke, kita panggil Bang Rudi. Bang Robi. Bang Rudi. Ya. Ini menurut mitos warga sini tadi tolong digambarkan sosok makhluk yang apa itu? Ada tidaknya yang besar. Gitu. Ya, nanti biar kelompok komunikasi Bang Rudi gambar. Yang sampai ini. Assalamualaikum. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama? Apa yang itu? Ya, mau main di sini. Teman-teman mau main, mau cari tahu, mau cari informasi. Ya, yang sampai ini. Assalamualaikum. Ya, kita nggak nganggu. Minumnya apa? Namanya sudah berapa lama di sini? Sudah lama. Lama. Menurut warga di sini, kalau melihat siapa namanya ya? Ya, ya. Dari nama ya? Dari nama. Benar tidak? Ya. Nah, ini ya itu mengatakan bohong ya, tidak mau menyalahkan ya. Itu sudah ada perjanjian. Bukan jadi berarti kalau melihat ada ini kapan ini yang tidak muntah tadi belum ya? Itu jatah. Hmm? Jatahku. Ya jangan ya. Itu mitos atau benar? Itu sudah ada perjanjian. Oh ya. Mungkin Bang Rudi mana? Bang Rudi? Assalamualaikum. Istana. Oh, istana. Dari mana abang? Abang dari mana bang? Ini. Udah lama berarti di sini kan? Tempat abang di sini kan? Kalau di pos warga, benar abang di rumah apa? Tapi tidak mengganggu kan? Sudah. Tidak. Dulu sih menurut cerita warga, setiap abang keluar menampakkan katanya bisa orang bisa muntah darah. Oh, berarti hanya mitos lah ya. Terus juga menurut warga juga apabila melihat abah katanya suka ada yang meninggal juga. Meninggal. Ya, Lu meninggal karena itu. tidak. Menurut warga. Pak, terima kasih. Kita tidak mengganggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Jadi tadi yang mau berkomunikasi itu makhluk yang dimaksud itu sendiri namanya Mbah Brojo. Mbah Brojo. Mbah Brojo. Yang kapak tadi? Iya, namanya Mbah Brojo. Dia memang mitos-mitos yang kalian tanya tadi itu bohong. Dia berani mengambil makhluk seperti manusia atau berani membunuh manusia karena memang sudah ada perjanjian. Karena memang sudah ada perjanjian antara manusia dengan dirinya gitu. Dulu-dulunya ya? Dulu-dulunya ya? Contohnya pesugihan. Jadi masih ada turunan cicit-cicitnya, yang cicit-cicit orang yang melakukan pesugihan itu, memang itu jatah dia. Itu diambil juga? Iya. Walaupun yang cicit-cicitnya itu tidak merasakan dong? Sudah ada dalam kontrak. Ada kontrak juga? Pokoknya dari pokoknya keturunan lo sampai ke berapa bakalan gua ambil gitu. Kayak gitu. Sahabatku, jangan pernah melakukan pesugihan sampai cicit-cicitmu akan diambil. Mau kalian kerja keras, walaupun kita menjadi apapun, pekerjaan apapun yang penting halal, ya. Ingat, mau cicitmu yang tidak pernah merasakan, ya, yang tidak pernah merasakan diambil. Coba, ingat tuh. Mau kaya, kerja. Mau pintar, belajar. Nulis nggak bisa, baca nggak bisa, belajar. Ya, itu mulainya. Nah, ini sosoknya tadi Ki Brojo. Nah, ini itu sosok makhluk yang energinya paling besar di sini. Istilahnya kalau kita bisa bilang raja lah. Nah, kemungkinan sosok ini itu jadi dia itu menjaga di sini banyak antek-antek di sini itu udah ada aktivitas banyak, jadi udah istilahnya ngerangkul gedung ini. Jadi walaupun misalkan gedung ini pengen diaktifkan kembali, pengen diinin kembali, pengen dibuka usaha lagi, dibangun lagi, kemungkinan besar kalau kita nggak bisa membersihkan, memutus semua bekas pesugihan itu tadi, nah gedung ini pun nggak bakalan bisa jalan normal. Ada aja permasalahan yang nantinya berkendala buat pembangunan gedung ini. Nah ini itu adanya di sini, di pintu ini. Oh, yang depan ya, penjaga ya? Yang Ki Brojo ini yang jaga. Iya, yang jaga. Nah, ada yang ini perempuan. Nah ini sosok perempuan. Kunti, Nah, ini sosok perempuan. apa kunti yang tadi? Titik. Oh bukan, Lain ini lagi ya? bukannya Siti, tapi ini orang yang kemungkinan yang emang jadi ininya, namanya tuh yang jadi Tumbal. bukan yang buat perjanjiannya itu, Iya, tumbal. jadi tumbal. Itu namanya tumbal. Jadi kan kalau orang yang pesugihan itu dia itu begini, kalau misalkan kita bikin perjanjian sama suatu makhluk, dari perjanjian sama suatu makhluk, perjanjian antara kita bersekutu dengan jin, itu turun menurun, kalau kagak ada yang bisa memutus perjanjian itu, ya 7 turunan sampai hasil hartanya pun ya begini terbengkalai. Kita mau manfaatin ini ada aja sisa gimana ya, jadi manfaatnya ya jadi kayak buat kenangan sejarah gitu. Jadi hanya buat sejarah. Ini itu dulu itu ceritanya itu jadi sekitaran tahun 1927 itu pedagang Cina itu masuk ke dalam gabus ini. Mungkin dulu namanya bukan gabus ya Pak, tahu apa gitu namanya, bukan desa gabus zaman dulu itu. Jadi dia pedagang Cina. Gabus itu di sini, kalau di tempat saya itu kutuk. Oh kutuk. Nah, itu kutuk itu gabus. Jadi ini dulunya pembuatan tempat herbal. Herbal. Sebelum walet. Jadi tempat pembuatan herbal kayak sinse kalau kita sekarang kok sinse. Orang kita yang sakit apa. Kalau orang Cina itu apa sih? Kalau orang Cina dokter gitu, misalnya dokter orang Cina itu sebutannya apa sih? Tabib. Nah, itu jadi kayak
tabib gitu. Ya, tabib pengobatan. Nah, persekutuannya itu antara ini dan tabib yang tadi. Jadi kalau kita gambarin ini di sini tuh udah ada aktivitas mereka. Jadi kayak bentuk rumah-rumah kubah-kubah begitu udah ada gitu, udah ada pembangunan Ada mereka lah. istana ya? Kayak istana begitu. Jadi udah dikerengkem gitu kan. Karena saking lamanya. Karena saking lamanya, saking ramenya, saking banyak aktivitas, tambah lagi ini lagi. Nah, pesugihan itu ya dibangun lah di sini. Makanya kalau orang pesugihan itu ya pastilah itunya seumur umur. Ini kayaknya ada yang mau komunikasi. Coba kita. Siapa ini? Siti. Ngeret. Betul. Ya, Siti. Ya. Yang ngeret tadi, ngeret. Ngeret apa? Mereka yang ya. Oh iya, Siti enggak ya? Oh, jadi nggak ada ngeret. Oh, Siti nontonin doang. Wow. Siti mau tanya nih, penasaran. Siti ada ini yang ngebantu nggak di sono? Ini yang pengeretan di situ ada ngebantu nggak gitu? Apa katanya katanya di sono tuh di kali tuh suka banyak yang meninggal. Jadi bantu manggil tuh. Oh, manggil apa tuh? Dari sini ya? Langsung ya? Oh, manggil pelanggan. Jadi ini yang buat kebutuhan warga di sini lah yang ngebantu ya. Itu kan. Jadi korban yang ada di sono, kalau ada banjir, ketemunya di sini. Siti yang nulis. Iya, Terima kasih Siti ya. di sini baik ya. Baik, iya. Ya. Memang kalau di alam goib itu kan emang udah ada ayatnya. Ini kampungnya pada aman ya. Kesal. Mana ada sama. Ada saya Sama Siti nggak ada. Darus, pilih. Siti banyak bergaul sama orang sini. Tinggal. Kenal sama itu? Tinggal. Tinggal. Bang tinggal. Ada foto. Ada fotonya. Kan sering ngomongin Bang Tinggal kalau dari heretan. Siti sering dipanggil. Udah kenal. Sudah masa apa? Itu macam apa? Ada sih satu orang. Siti kangen ya. Ya itu tinggal. Mana orangnya? Sudah meninggal. Itu Siti. Nama aslinya siapa? Tinggal. Itu udah panggilan Tinggal. Mungkin dia manggilnya beda. Iya, mungkin. Tinggal. Siti tinggal aja. Ya mungkin sama sekarang hurufnya beda. Beda kan nggak tahu. Ini belum. Boleh cerita nggak Siti? Dulunya itu gimana tuh? Banyak. Ya dulu itu Siti Kenapa meninggal? kenapa meninggal? Apa di sini apa bukan? Tamu apa Warga sini. apa udah nyaman di sini gitu? Selalu nyaman itu. Siti ada bos. Sama. Cuma mampir aja di sini. Oh mampir. Kamu mau ikut eksis ya? Mau ikut eksis dia kan? Mas Abagil. Ya, namanya Badika. Maaf ya, kita nanya ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabatku yang Bisa ngasih informasi nggak? pesannya apa? Untuk orang-orang sini. Apa capek aja. Kan jadi kayak Siti. Tapi kan Siti nggak bersinggah. Sudah, mana ada Siti bersinggah? Ayo. Siti? Iya. Makasih ya Siti ya, kita mau hadir di sini. Nanti kita doain ya. Ya, Siti ya. Terima kasih, kita doain Siti. Nah, itu guys tadi ada tangan tamu. Ya. Tamunya sih, Genit ya? ya. Ini cuma mau eksis di sini. Tadi memang sengaja saya panggil. Saya penasaran juga sama Siti. Oh, ternyata memang
dia bukan penghuni sini, memang maksudnya cuma masih saja gitu. Warga sini juga. Cuma rambutnya panjang banget gitu. Warga sini juga ya. Iya itu. Nah, tadi kan selain apa tuh? Selain apa? Ada kata ya? Katanya ada ular yang besar kepala kita nggak dipanggil komunikasi. Jangan ya? Bagaimana? Saya nanya dulu ya. Jangan. Bisa. Bisa. Nah, tapi nanti mediasi apa? Nggak usah. Apa hanya lewat masyarakat ya? Kalau ada yang mau ditanya ya boleh, tapi kalau nggak ada yang mau ditanya mending nggak usah. Ya. Oke guys, kita berikan nggak usah guys. Ya. Boleh nanya ntar komentar aja. Kalau mau nanya kita balik lagi kemari. Nah, terus orang komentar. Baru aja. Oke guys, alhamdulillah akhirnya kita tahu mitos-mitos yang ada di sini, yang warga-warga di sini, ya kan? Kita tidak mengharuskan kalian harus percaya, tetapi percayalah bahwa dunia lain itu ada. Salam Parinusa, salam satu jiwa. Salam ori. Ori, Dolan. ngeri, Sengeri apa? sengeri tanggal tua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.